Tidak semua keputusan dibuat di bawah sorotan lampu stadion. Ada keputusan yang lahir dalam kesunyian, ketika sorak-sorai menghilang dan yang tersisa hanyalah pertanyaan tentang masa depan. Sepak bola merayakan gol dan trofi, tetapi jarang membicarakan momen ketika seorang pemain harus memilih arah hidupnya sendiri. Dan hari ini, cerita itu membawa kita pada satu nama, Bruno Fernandes. Sepak bola telah berubah, sejarah tidak lagi menjadi satu-satunya magnet. Uang bergerak lebih cepat dari tradisi, dan Liga Arab Saudi muncul sebagai kekuatan baru yang memaksa dunia menoleh. Di era ini, bertahan di Eropa bukan lagi pilihan default, melainkan keputusan sadar yang penuh resiko. Manchester United adalah klub dengan sejarah raksasa, namun di balik trofi dan kenangan, ada kenyataan pahit tentang masa transisi yang panjang. Old Trafford masih berdiri megah, tetapi kejayaan masa lalu belum sepenuhnya kembali. Disinilah Bruno Fernandes menjalani hari-harinya. Ketika Bruno Fernandes tiba, ia tidak datang ke tim yang mapan, ia datang ke klub yang sedang mencari arah. Namun sejak awal, Bruno menolak menjadi penumpang. Ia meminta bola, mengambil resiko, dan menempatkan dirinya di pusat permainan. Sedikit demi sedikit, permainan Manchester United berputar di sekelilingnya. Setiap serangan dimulai darinya, setiap peluang lahir dari visinya. Bruno bukan hanya playmaker, ia adalah jantung yang memompa kehidupan ke dalam tim. Ketika ban kapten melingkar di lengannya, tanggung jawab itu bertambah berat. Menjadi kapten Manchester United berarti hidup di bawah tekanan konstan. Tidak ada ruang untuk bersembunyi. Setiap kesalahan terlihat jelas, setiap emosi diperdebatkan. Bruno dikenal emosional. Ia berteriak, memprotes, dan menuntut. Sebagian menyebutnya pemimpin sejati, sebagian lain menilainya berlebihan. Namun di balik itu, ada satu hal yang tak bisa disangkal. Ia peduli, bahkan ketika rasa peduli itu menjadi bumerang. Musim berganti, proyek datang dan pergi. Harapan selalu lahir di awal, lalu perlahan memudar. Dan di tengah siklus itu, Bruno Fernandes tetap berada di sana, menunggu stabilitas yang tak kunjung datang. Di saat Eropa sibuk dengan ketidakpastian, Timur Tengah bergerak cepat. Al-Hilal tidak hanya melihat Bruno sebagai pemain, tetapi sebagai simbol. Bagi mereka, merekrut Bruno berarti mengirim pesan bahwa Liga Arab Saudi telah tiba. Al-Hilal bukan klub biasa. Mereka memiliki sejarah domestik, dukungan finansial, dan ambisi internasional. Yang mereka butuhkan adalah figur Eropa yang matang, pemimpin yang bisa menjadi wajah proyek jangka panjang. Bruno Fernandes cocok dengan gambaran itu. 33 miliar rupiah per pekan, 147 miliar rupiah per bulan, lebih dari 1,7 triliun rupiah per tahun. Ini bukan hanya gaji, melainkan jaminan hidup tanpa kecemasan. Angka yang memaksa siapapun berhenti dan berpikir ulang tentang masa depan. Pada musim panas 2025, Bruno memilih bertahan. Ia mengenakan kembali seragam merah itu. Banyak yang menyebutnya loyal, namun di balik keputusan itu, tersimpan pengakuan bahwa klub sempat mempertimbangkan untuk menjualnya. Sepak bola modern adalah bisnis, loyalitas memiliki batas, dan setiap pemain memiliki harga. Bruno Fernandes, sang kapten, tidak kebal dari kalkulasi ini. Usia, kontrak, dan nilai pasar menjadi variabel yang tak bisa dihindari. Menurut laporan media Inggris, Al-Hilal menetapkan musim panas 2026 sebagai batas akhir, tawaran terakhir, kesempatan terakhir. Jika Bruno kembali menolak, mereka akan melangkah pergi. Bagi Bruno, ini bukan soal pindah klub semata. Ini tentang meninggalkan Eropa di usia yang masih kompetitif, tentang mimpi yang belum terwujud bersama United, tentang memilih antara keyakinan dan kepastian. Cerita semakin kompleks ketika Cristiano Ronaldo masuk ke dalamnya. Laporan menyebut ia ingin Bruno bergabung di Al Nassr, reuni Portugal, dua ikon, satu liga yang ingin diakui dunia. Al-Hilal dan Al Nassr bergerak dengan ambisi yang sama. Ini bukan lagi tentang satu pemain, tetapi tentang dominasi, citra, dan siapa yang mampu menarik ikon Eropa berikutnya. Di satu sisi, Eropa dengan sejarah, tekanan, dan ekspektasi tanpa akhir. Di sisi lain, Timur Tengah dengan stabilitas, ambisi baru, dan kekuatan finansial. Dua dunia yang menawarkan makna berbeda tentang kesuksesan. Musim panas 2026 semakin dekat. Setiap pertandingan yang dimainkan Bruno membawa pertanyaan yang sama. Sampai kapan ia akan bertahan? Dan apa yang akan ia pilih ketika waktunya tiba? Pada akhirnya,
Sepak bola selalu berbicara tentang warisan, tentang bagaimana seorang pemain ingin dikenang. Dan ketika keputusan itu akhirnya diambil, Bruno Fernandes akan menutup satu bab besar dalam hidupnya. Entah sebagai kapten yang bertahan hingga akhir, atau sebagai pemain yang memilih pergi ketika kesempatan terakhir itu datang.